Oke, selamat pagi Putra. Bertemu kembali dengan Mas Bro Tegal. Ngantuk sekali pagi ini. Biasalah dunia kelelawar, kreator malam. Kalau puasa memang Mas Bro sebulan penuh full tuh tidurnya habis subuh. Habis subuhan baru kita tidur. Nanti kadang bangun jam 8, kadang jam 9, kadang jam 10. Tapi jarang bangun jam 10, paling jam 9. Perkirakan ya jam 5 sampai jam 9. Berapa jam tuh? Saya tidur paling 4 jam paling satu hari satu malam. Doakan aja biar sehat ya. Kita akan lihat market turun makin gurih, makin turun makin jos, makin turun makin serok ya. Tetap Dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, membeli mendadak, semua risiko tanggung masing-masing. Udah saya ingatkan ya. Kita masuk kripto, berani investasi di kripto harus siap risiko apapun. Turun berapa persen? 40%, 80%, 90% itu hal yang biasa dalam dunia kripto. Ini yang ketakutan mungkin investor-investor pemula yang belum memahami betul apa investasi kripto itu basicnya seperti apa, harus dipahami. Mas Bro turun gini ya sikat terus, ceban kek, gocap kek, cepet, gak usah ngoyo, ada dana dikit masukin aja. Tapi ingat, investasi yang bener ya, portonya harus diatur yang bener. 80% BTC, kemudian 15% altcoin, 5% di memcoin. Itu porto yang bener begitu. Sebab kalau BTC aja sekarang turun berapa? Turun sekitar 50-an persen kan, dari harga 2,1 M sekarang cuma 1 M kan, 1 M berapa? BTC aja turun sampai segitunya. Kemudian ETH kemarin 70 jutaan kan, sekarang berapa? Cuma 32 atau 31 juta, nanti saya belum nengok ya. Itu kan namanya naik turun tuh, itu hal yang wajar-wajar saja, yang biasa-biasa aja, asal kita membeli koin yang berfundamental, yang bagus-bagus, uang dingin, nggak busuk barangnya, nanti akan kembali lagi, pada saatnya akan kembali lagi. BTC mau turun kayak apa, asal kalian untuk long invest dengan uang dingin, ketika turun jangan CL, tetap kalian long invest jangka panjang akan pemenang. Itu kunci daripada di dalam dunia kripto. Satu, koin yang bagus berfundamental, kemudian tahan, tidak pernah CL, selama itu koin BTC aman. Jadi saya sampaikan seperti ini diuji di sini, itu diuji psikis kita diuji, ketahanan finansial kita, kantong kita diuji gitu loh. Ini kan saya sampaikan video malam kan, juga Wall Street ini juga lagi bermain, semua bermain. Juga ada isu tarif Trump 15%, tapi kemarin sempat sudah diputuskan sama Mahkamah Agung di AS bahwa tarif Trump itu dikatakan ilegal gitu. Kalau udah dikatakan ilegal, udah ketok palu, artinya Trump akan gemboran memberlakukan tarif. Kalau instansi terkait tidak menjalankan, mana bisa Trump jalankan itu sendiri kan, dia kan hanya perintah aja toh, semua yang menjalankan kan terkait kan, bukan Trump yang menjalankan. Itu yang saya rasa, itu yang perlu kita pahami. Turun 80%, 90% dalam kripto itu hal yang biasa. PP harga ATH nya kemarin 0,4 sekarang 0,6, artinya turunnya sampai katakanlah banyak banget ya. Jadi kalau tinggal 25% ya, sekitar 70%, bahkan 80% penurunan PP dari ATH, sekitar 80% ya, segituan, 80% lah, 76% itu. Pokoknya turunnya dalam. Itu memang kelakuan kripto begitu. Diuji kesabaran, ketahanan finansial, ketahanan dompet kita, mampu nggak psikis kita
goyah nggak di saat harga turun. Makanya investasi, dikatakan investasi yang uang dingin ini, kalau kita misanalisa, diperkirakan mau lebaran PAM ternyata makin dilongsor, kita itu nggak sampai menjual untuk kebutuhan di saat murah, itu kita kalah. Tapi banyak yang terjadi seperti itu, mau lebaran mau rugi atau apa, sejual saja lah. Itu yang repot begitu. Karena kalau di grup receh kita ngomong uang dingin, mereka nggak akan ngerti makna dari uang dingin, karena di Malang ledeknya uang kulkas apa Mas Bro? Uang dimasuk kulkas apa? Itu ngeledeknya, karena memang kita di sini kan campur baur orangnya, bukan orang yang mampu semua. Tapi ada yang sampai punya BTC 10, dia turun kayak apa, dia nggak mikirin. Dia mau invest jangka panjang, targetnya nanti kalau udah 5 miliar, ya akan sampai tahun berapapun akan sampai ke sana arahnya. Dan malam sudah saya sampaikan ada info yang penting, yaitu memang sudah diramalkan dari beberapa tahun yang lalu, padahal dari tahun 2021 itu sudah diprediksi bahwa tahun 2026 itu ada resesi. Dan resesi itu nanti dampaknya para yang punya benda-benda banyak itu untuk terhindar dari kena inflasi banyak, itu malah akan masuk ke kripto ataupun ke emas. Malah justru diprediksi yang diam-diam ini diprediksi mengejutkan, prediksinya bahwa tahun 2026 itu akan terjadi bull terbesar sepanjang sejarah, bull terbesar untuk kripto. Itu infonya loh, ini info loh, hanya info ya, prediksi kebenarannya nggak ngerti. Yang jelas itu saya mendapatkan info bahwa tahun 2026 itu bull kripto yang terbesar. Ya bisa jadi ya, tahun 2021 kan di bulan April naik tinggi kan, gila-gilaan kan, puluhan kali lipat, ada yang 20 kali lipat kripto bull kan. Tiba-tiba di bulan Mei, Juni, Juli, 3 bulan itu berdarah, hancur banget, hancur pokoknya. Sudah kayak kiamat, melebihi kayak gini. Ini masih mending Cardano harga 4 ribuan, Doge masih mending harga di atas 1000. Pada waktu itu, masa ampun, yang namanya pokoknya BTC 250 jutaan ya, Cardano kurang dari 3000, semua hancur. Tahu-tahu di akhir tahun 2021 PAM-nya mengacengnya nggak ketulungan. Dan terjadi lagi di tahun 2022, hancur lebur. Tahun 2022 kalian lihat Solana harganya berapa? 170.000 Solana, kemarin sampai 4 juta loh tahun 2024 tuh. Cardano berapa? Cardano harganya berapa? Cardano di bawah 3.000, kemarin sempat 19.000 di tahun 2023 loh. Kemudian apalagi Polygon harganya wah ngeri banget, di bawah 1.000 kalau nggak salah. Tahu-tahu naiknya berapa tahun 2024 kemarin, sampai 19.000. Kemudian Doge 700 perak loh, 700 rupiah tahun 2022 waktu hancur. Tahun 2024 berapa harganya Doge? Sampai 3.000 lebih kan, 4.000 atau 3.000 itu di situ. Jadi kalau saya udah pemain lama itu nggak ambil pusing, yang penting koin yang bagus. Kalau BTC mau hancur kayak apa, nggak mungkin nanti nggak ATH. BTC kalian sikat, BNB, Solana, ETH itu koin yang bagus-bagus. Itu jangan melihat mahal. Kita itu mencari keuntungan margin dari kita punya modal biar harganya murah. Kalau koinnya nggak bagus ya nanti nggak akan dapat cuan. Mending koin yang bagus-bagus. Udah saya sampaikan tadi bahwa BTC, ETH, BNB, Solana untuk AI nya Nil protokol yang di bawah 10.000 yang blockchain ya kita ambil BNB, kita ambil Cardano ya. Untuk layer 2 daripada ETH Mas Bro ngambil Polygon ya. Polygon kalau lagi jatuh sudah gak karuan jatuhnya, tapi nanti ketika lagi naik kenceng. Saya ambil Polygon. Terus meme coinnya PP itu udah menjadi kandidat nomor 1 meme coin ke depan, akan bermasa panjang untuk si PP. Makanya saya kondisi gini ya
ya pokoknya gimana caranya kita nambah muatan dikit-dikit makin banyak koinnya. Di saat kayak gini tuh memang waktunya untuk masuk, dan BTCD arahnya kelihatan sudah arah ke bawah, mau kemana lagi, arahnya udah arah ke bawah ya. Kita akan tengok di ini BTC nya udah, ini BTC nya masih 1,1 miliar kan, masih 1,1 miliar. ETH nya 32 juta, berarti lebih dari 50% turun. Jadi kalau kalian ingin turun sampai yang mencari koin yang turunnya paling 50% ya ambilnya BTC ETH, paling kalau turun terdalam 50%an itu. Kalau ingin yang turun dalam ya masuknya meme coin kayak PP, altcoin itu turunnya dalam bisa 80%, tapi nanti ketika naik juga puluhan kali lipat. Lah kalau BTC ETH kan nggak bisa puluhan kali lipat karena market cap-nya sudah gede, jadi risikonya tinggi. Dalam turunnya 80%, 90% di altcoin atau meme coin, nanti juga imbal hasilnya ketika pump puluhan kali lipat gitu. Kalau BTC puluhan kali lipat sudah nggak bisa, ETH 10 kali lipat juga nggak bisa karena market cap-nya sudah gede. Jadi kita mencari volatilitas yang tinggi. Dengan penurunan yang dalam kita nggak usah takut, nanti juga imbal hasilnya ketika terbang juga berkali-kali lipat gitu loh. Jadi makanya kondisi turun itu ya santai saja, jangan pada pusing-pusing 7 keliling ya. Ini repot ini lebaran ya, ini masa Mas Bro gagal kawin lagi nanti habis lebaran apa nggak digeruduk batu sama itu perempuan. Ini PP udah 25 triliun market cap-nya, ini udah turun dalam ini. Kalau punya kebun sapi saya serok ini, pemegangnya masih utuh. Ya tetap kalau saya tetap santai. Ya biasalah kayak kiamat kalau lagi turun untuk kripto memang kerjanya kayak gini ya. Pokoknya kayak nggak semangat, pasti banyak yang CL. Kita mau ngomong apa, kita ngikut market, bukan market ngikut kita. Tapi saran saya itu tadi, itu tadi tetap di holding saja, nggak usah ini. Ini juga demandnya kuat banget di bawah ini. Ini saya lihat di TKO sekarang ini mulai kembali lagi demandnya. Kayaknya udah titik mendekati titik bottom lah, udah mendekati titik bottom saat murah-murahnya ini kripto ini. Entah itu Polygon, BNB, semua altcoin lagi turun semua kendor. Waktu kayak gini tuh bukan waktunya kaburan, waktunya untuk masuk. Lebaran yang mau motong kebun nanti motong tikus dulu. Tikus lagi, motong ayam entok ya. Kita itu kan anak-anak yang motong kebun. Oke, mungkin itu aja. Tetap semangat. Mohon maaf Mas Bro malam berkutakan kadang nyanyi-nyanyi kalau pas lagi males ke pasar. Kalau di pasar ini udah ditunggu teman-teman nih, dangdutan. Oh bagus-bagus suaranya. Kalau Mas Bro kan berputaran ngasal-ngasal aja untuk nunggu kekosongan waktu di rumah, nyanyi-nyanyi sebisanya aja. Tapi mental baja ya, suara jelek tetap gua aja. Ya kita gak ngibur sapa-sapa kok. Paling orang-orang yang nonton kan grup-grup kita, orang-orang yang suka dangdut di member-member kita aja. Orang luar kan nggak mungkin masuk, terbatas kan area YouTube-nya juga. Kalau di pasar ini bagus-bagus semua. Di pasar saya itu ke situ paling 5 menit tuh banyak artis urgent tunggal itu. Kalau bulan puasa kan nggak ada job orang hajatan, dia ada yang keliling muter pakai kereta, pakai nyanyi-nyanyi, banyak yang sawer, joget-joget, ada yang mangkal di pertigaan nyanyi-nyanyi, banyak banget. Dan pusing setiap gang ada kayak rebutan wilayah. Jadi mereka mencari untuk lebaran lah yang namanya job-jobnya kan biasanya urgent tunggal, orang hajatan. Kalau puasa kan nggak ada orang hajatan, tapi ada saya pernah sekali itu ke kampung itu hajatan kok meningkahkan kok pas ini loh, pas bulan puasa itu Pak. Saya pernah tuh lihat sekali itu tamunya nggak ada, makanan nggak ada. Orang puasa hajatan, mungkin malam ya datang tamunya, mungkin malam ya, apa memang ngirit atau gimana. Kalau nggak pengantin dah keburu kebelet kali ya, atau bunting duluan. Apa puasa itu hajatan pernah saya lihat tuh. Wah, saya pikir aja
kemana-mana. Apa ini pengantin udah bunting, apa pengantin sudah kebelet gak tahan, apa tuan hajatnya ngirit biar gak nyuguh tamu. Tapi kalau di Jakarta kan, waktu zaman Jakarta kalau hajatan nggak ada layar tancap, waktu zaman layar tancap ya nggak ada tamunya katanya, males nggak ada hiburan. Kongkong juga pada nonton layar tancap ya. Kalau di sini sama, kalau di sini burok ya, organ tunggal, tarling, mahal-mahal di daerah sini, mahal-mahal tarling, organ tunggal, macam-macam. Ya udah ya, saya rasa udah cukup ya bahas organ tunggal, bahas pengantin kebelet. Lagi turun gini, tinggal nyanyi-nyanyi aja, santai aja. Kalau saya bodoh amat mau turun kayak apa, kita ikuti aja, nanti waktunya pam-pam. Masa mau turun di longsor sampai kiamat. Mereka juga mau dagang gorengan si Mbah Trump, mau jualan tukang semir sepatu, dagang some. Masa Trump dagang some? Ya otomatis yang mereka para investor kripto kan juga penghasilannya dari kripto, nungguin kripto naik, suntikan dana-dana pemerintah atau apa. Trump cuma lambe tok ya, stimulus yang mana, kacau ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Dan tentunya yang belum subscribe, sudilah kiranya untuk subscribe, gratis ini ya. Dan tetap berisiko tinggi dalam dunia kripto. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Ini saya lihat di TKO di layar sudah demand sudah mulai masuk ya. Salam dari Tegal Mas Bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPP tetap makjus.